One shot, one kill. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga tetap waras ya di tengah hiruk-pikuk dunia yang bikin gak jelas ini. Oke, kali ini kita bakal ngomongin film yang agak berat secara emosional. Judulnya Sniper 3, rilisan tahun 2004. Dan ini bukan sekedar cerita tembak-tembakan biasa. Ini tentang seorang penembak jitu legendaris yang harus melakukan misi paling kejam dalam kehidupan. Ngabisin sahabat sendiri. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Bayangin lo disuruh nembak orang yang pernah nyelamatin nyawa lo. Sadis kan? Nah, siap-siap aja, karena film ini bakal ngajak kita masuk ke zona moralitas abu-abu yang bikin pusing kepala. Mari kita selami. Film ini dibuka dengan Thomas Becket, diperankan sama Tom Berenger yang mukanya udah kayak peta perang Vietnam sendiri. Lagi ngajarin murid-muridnya cara nembak pakai sistem target virtual. Sebagai penembak jitu dengan rekam jejak misi rahasia yang sukses semua, Thomas tuh harusnya udah kayak dewa di mata anak buahnya. Tapi plot twist, atasannya, seorang kapten arogan yang kayaknya baru kemarin sore lulus akademi militer, malah marah-marah ke dia. Katanya Thomas tidak mengikuti instruksi dengan baik. Padahal tembakannya tepat sasaran loh. Tapi ya gitu deh, birokrasi militer kadang lebih ribet daripada ngurusin KTP. Si kapten bahkan ngancam mau ngirim Thomas balik ke tempat asalnya. Seolah-olah Thomas cuma barang pesanan online yang bisa di-return gitu aja. I don't like you, Master Gunnery Sergeant. I don't care about that fucking deal you made with the Corps. Yes, sir. Thank you, sir. Sementara itu, di Vietnam, negara yang jadi semacam rumah kedua buat Thomas karena dia pernah perang di sana. Ada pemuda bernama Johnny yang lagi ngurusin bisnis gelap. Dia lagi bawa narkoba ke area prostitusi. Dan begitu masuk kamar sama cowok teman wanitanya, ketemu yang ngaku-ngaku pelanggan. Johnny curiga banget, instingnya bilang ini polisi menyamar. Dan bener aja, ketegangan meledak pas si wanita keceplosan ngomong kalau Johnny itu sindikat narkoba. Duar! Johnny langsung nembak si wanita dan kabur secepat kilat. Tapi polisi itu tangguh juga. Akhirnya Johnny tertangkap. Si polisi langsung telepon ke seseorang, nyuruh nyiapin sniper terbaik. Siapa lagi kalau bukan Thomas? Dipotong ke adegan pernikahan seorang politisi bernama Neil. Di situ Thomas hadir sebagai tamu terhormat. Soalnya Neil ini ayahnya Paul Finnegan, sahabat seperjuangan Thomas waktu perang Vietnam dulu. Neil minta Thomas bacain surat wasiat dari Paul. Isinya? Paul nulis, kalau surat ini dibacain sama Thomas, berarti gue udah gugur di medan perang. Cie, emosional banget kan? Tapi yang bikin nenges, surat itu seolah jadi pertanda bahwa hubungan Thomas dan Paul akan berakhir tragis. Besoknya, Thomas ke dokter buat periksa gigi yang sering gemetar. Dokter bilang itu gejala saraf rusak gara-gara Thomas kehilangan jari telunjuknya di masa lalu. Apalagi kalau stres, gemetar makin parah. Dokter nyaranin Thomas pensiun aja. Thomas sih ngaku dia juga nggak mau jadi marinir seumur hidup. Tapi dia bilang pengennya pensiun pas udah 65 tahun. Itu masih lama kan? Pas lagi istirahat di hotel, Thomas tiba-tiba kilas balik ke masa perang Vietnam. Tegang. Ingatannya tentang pertempuran brutal, teman-teman yang mati, dan momen-momen di mana nyawanya nyaris melayang. Inilah yang membuat Thomas menjadi veteran dengan PTSD tersembunyi. Dia dibangun sama dua tentara yang bilang atasannya manggil. Thomas bertemu William Avery, direktur NSA, yang langsung menjelaskan misi barunya. Habisi gembong narkoba yang kerjasama sama teroris. Nama gembongnya Paul Finnegan. Ya, Paul yang itu, sahabat Thomas, yang dikira udah mati. William cerita kalau Paul dulu dikasih misi rahasia buat bongkar sindikat narkoba di Vietnam. Tapi malah kebalik, Paul jadi gembong narkoba sendiri dan pembunuh keji. Ini kayak cerita Anakin Skywalker jadi Darth Vader versi militer lah. William bilang kalau Paul ditangkap polisi Vietnam, dia bisa membocorkan rahasia Amerika yang berbahaya. Jadi solusinya cuma satu, Thomas harus ngabisin Paul sebelum polisi Vietnam dapat dia duluan.
Brutal? Tentu saja. Thomas kaget berat dong. Ini kan temen yang pernah nyelamati nyawanya. Tapi setelah mikir keras, dia akhirnya nerima misi itu. Sendirian pula. Soalnya dia menganggap ini misi paling pribadi dan rahasia dalam hidupnya. Thomas keterbang Vietnam, tepatnya Ho Chi Minh City. Begitu nyampe hotel, dia langsung ketemu intel polisi lokal bernama Kuan. Sambil makan soto ayam, yes, film ini sempet-sempetnya masukin kuliner. Mereka bahas strategi. Kuan nyaranin Thomas buat bunuh diri Paul secepat mungkin sebelum polisi Vietnam menangkap duluan. Dia juga terima kasih lihat alat pelacak mini yang bakal dipasang ke tubuh Paul supaya Thomas mudah melacak posisinya. Smart move, tapi tetap aja ini rencana yang bikin hati Thomas tercabik-cabik. Pagi harinya, mereka mensurvei lokasi tembak. Kuan bilang Thomas harus langsung kabur begitu Paul mati, terus pulang ke Amerika. Sederhana kan? Enggak juga. Mereka nyuruh Johnny yang udah ditangkap tadi buat pasang alat pelacak ke Paul. Johnny nolak keras, tapi Kuan ngancam bakal lapor ke Paul kalau Johnny udah khianat. Jadi mau nggak mau, Johnny nurut. Di klub malam, Kuan ngatur rencana bareng teman polwannya. Paul akan bertemu klien di tempat pembuatan transaksi narkoba. Thomas sudah standby di kantor seberang, bawa senapan yang dilengkapi chip pendeteksi canggih. Begitu Paul berkencan bareng anak buahnya, Johnny diam-diam memasang alat pelacak. Thomas langsung mendapat sinyal. Tapi pas dia bidik, Thomas tiba-tiba membeku. Flashback lagi. Kali ini ingatannya saat Paul nyelamatin nyawa Thomas di medan perang dulu. Tangannya gemetar, pelatuk isi macet. Goddamn piece of shit. Sementara itu, Paul yang punya insting tinggi curiga sama Johnny. Dia nyuruh anak buahnya ngabisin Johnny. Keributan pecah. Thomas kaget tanpa sengaja narik pelatuk, tapi tembakannya salah sasaran. Baku tembak tidak bisa dihindari. Terus tiba-tiba ada penembak jitu lain dari gedung sebelah nembak ke arah Thomas. Tegang. Plot twistnya cuy, ternyata sniper itu suruhan William yang pengen mastiin Paul mati dan Thomas juga nggak balik hidup-hidup kalau gagal. Getaran pengkhianatan ganda banget. Polisi Vietnam kenceng nangkap Thomas. Di kantor NSA, William kembali melihat kegagalan Thomas. Jelas banget dia udah perencanaan ABC buat ngabisin Paul, termasuk ngirim sniper cadangan. Di kantor polisi, Thomas diinterogasi tentang misinya. Dia diem aja kayak patung. Terus dibawa ke sel tahanan. Nah, pas di sel, Thomas dengar ketawa sinis. Weird fucking world, ain't it, Tommy? Siapa lagi kalau bukan Paul Finnegan yang ternyata juga ditangkap. Paul berbicara sambil ketawa. Lo kena jebakan, Thomas. Dia jelasin kalau William udah ngirim banyak sniper buat bunuh dia, tapi semuanya gagal. Thomas nanya kenapa Paul jadi bandar narkoba, melewati semua nilai yang dulu mereka perjuangin. Paul menjawab dengan pahit, gue kecewa sama William. Dia yang dulu jebak gue. Di dunia kriminal ini, nggak ada yang dikhianati kayak di militer Amerika. Di sini, orang lebih jujur. Wah, ini filosofi yang ribet banget ya. Paul ngerasa lebih aman jadi penjahat daripada jadi pion pemerintah. Ironisnya, dia nggak salah juga. Belum selesai ngobrol, para polisi datang buat mindahin mereka ke sel lain. Tapi di tengah jalan, boom! Ternyata, anak buah Paul sudah ngerencanain jailbreak ini. 2 polisi yang ngekawal Thomas langsung tewas. Thomas manfaatin kekacauan, kabur dari sana. Dia menghubungi Kuan, janjian ketemu di gedung tertentu. Begitu ketemu, Thomas langsung tuduh Kuan kalau sniper yang nyerang dia itu dari kepolisian Vietnam. Kuan bantah keras, bahkan dia sumpah gak tahu apa-apa soal sniper itu. Buat ngeyakinin Thomas, Kuan ngajak dia ke daerah bernama Tay Min, tempat yang Thomas yakini jadi persembunyian Paul. Di sana ada goa bawah tanah yang dulu jadi markas pasukan Amerika waktu perang. Tapi masalahnya, lokasi sudah berubah total menjadi lahan pertanian. Pintu masuk terowongan susah banget ditemuin. Mereka mulai melakukan eksplorasi.
anak buah William juga lagi nyari mereka menggunakan alat pendeteksi milik Kwan. Tapi Thomas licik. Dia nyelipin alat pendeteksi itu di rumput petani, jadi musuh terjebak di tempat yang salah. Sedangkan Thomas dan Kwan sudah masuk hutan. Insting Thomas bilang ada yang ngintai. Bener aja, anak buah Paul yang jaga pintu masuk terowongan langsung nyerang. Baku tembak sengit. Dengan skill tinggi, Kwan dan Thomas ngabisin semua musuh. Cuma ninggalin satu yang kehabisan peluru. Mereka ikut pria itu yang lari ke pintu masuk terowongan. Terowongan gelap dan sempit, hanya menerangi lampu senter mereka. Akhirnya, mereka menemukan gua luas yang menjadi markas Paul. Anak buahnya lagi santai, ada yang minum, main kartu, bener-bener kayak komunitas sendiri. Kwan dan Thomas berpencar nyari Paul, tapi karena kecerobohan, keberadaan mereka ketahuan. Thomas dikejar dua anak buah Paul. Kwan yang tertangkap berkelahi mati-matian sama anak buah Paul, semacam gladiator gitu deh. Pertarungan brutal, tapi Kwan menang. Setelah itu, Paul jadiin Kwan sebagai sandara. Dia tantang Thomas buat keluar dan nyerahin diri. Paul bilang, "Ayo Thomas, tembak gue kalau lo berani, atau gue yang bakal ngabisin Kwan." Ini momen paling intens dalam film. Thomas harus milih, nyelamatin Kwan atau ngelakuin misi yang dia dapatkan dari awal. Dengan pengalaman puluhan tahun menjadi penembak jitu, Thomas akhirnya membuat celah sempurna. Satu tembakan, tepat di kepala Paul, sahabatnya sendiri. Jatuh, mati. Semua anak buah Paul tiba-tiba berlutut. Yang jelas dalam tradisi mereka, kalau ada yang bunuh diri pemimpin, dia otomatis jadi pemimpin baru. Thomas malah nganggap itu berlebihan. Dia nggak tertarik jadi bos geng narkoba. Dia cuma pengen nyelesain misi dan pulang. Thomas nyuruh Kwan hubungin Pentagon. Terima kasih tahu misi selesai. Sebelum pergi dari terowongan, Thomas masih memberikan penghormatan terakhir ke Kwan. Begitu keluar ke permukaan, Thomas menyalain flare asap buat nandain lokasi penjemputan. Di helikopter, dia memegang kalung yang dulu dikasih Paul saat mereka masih berjuang bersama. Wajah Thomas penuh penyesalan, mata berkaca-kaca. Dia baru aja bunuh orang yang pernah nyelamatin nyawanya. Beban moral ini bakal dia bawa seumur hidup. Secara teknis, film ini jelas beranggaran rendah dibandingkan franchise action besar. Tapi itu justru membuat dia lebih intim dan personal. Nggak banyak ledakan CGI atau aksi koreografi berlebihan. Yang ada adalah ketegangan psikologis, dialog yang tajam, dan dilema moral yang bikin lu mikir. Apakah Thomas salah membunuh Paul? Atau dia cuma korban dari sistem yang memaksanya milih antara loyalitas ke negara atau ke sahabat? Nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Dan itulah yang membuat film ini berkesan. Kalau lo suka film perang yang lebih filosofis daripada sekedar tontonan aksi, Sniper 3 layak ditonton. Ini bukan Fast and Furious atau Mission Impossible yang penuh aksi gila-gilaan. Ini film yang slow burn, kontemplatif, dan emosional. Lo bakal lebih banyak mikir daripada berteriak "wuhu" pas nonton ini. Dan buat penggemar Tom Berenger, ini salah satu peran terbaiknya di tahun 2000-an awal.
Satu hal lagi, ending film ini open-ended, dalam artian nasib Thomas setelah ini tidak jelas. Apakah dia benar bisa pensiun dengan tenang, atau trauma bunuh diri Paul akan menghantui dia selamanya? Film nggak kasih penutupan yang memuaskan, dan mungkin itu bikin beberapa orang nggak suka. Tapi buat gue, ambiguitas itu justru realistis. Di dunia nyata, tidak semua cerita punya akhir yang bahagia. Kadang lo cuma bisa hidup dengan penyesalan dan berusaha move on. Jadi kesimpulannya, Sniper 3 adalah film action thriller yang lebih gelap dan dewasa dibandingkan ekspektasi orang. Dia tidak mengagung-agungkan kekerasan atau heroisme buta. Malah sebaliknya, dia nunjukin betapa tragisnya kehidupan seorang penambak jitu yang hidupnya diatur sama orang-orang di belakang meja kantor yang tidak pernah ngerasain langsung medan perang. Film ini ngajak lo ngeliat perang dari perspektif yang lebih humanis dan kompleks secara moral. Oke deh guys, sekian dulu dari gue. Kalau lo udah nonton Sniper 3, drop komentar di bawah. Menurut lo, Thomas hero atau villain? Atau dia hanya korban dari sistem yang lebih besar? Saya penasaran sama pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo yang suka film-film bertema militer dan perjanjian pemerintah. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah kritis dan ingat, tidak semuanya hitam dan putih di dunia ini. Damai!